kita mau atau tidak gitu. Iya. Sebab kalau dalam pelayanan kerohanian, apalagi kita dalam penggembalaan, kemampuan sih nggak ada betul. Sama sekali nggak ada. Artinya manusia itu nggak ada arti sebetulnya di Tidak hadapan ada. Tuhan. Hanya Semakin- kemurahan Tuhan lah. Kalau dibilang wadah ya, Iya. hanya tempat Tuhan berkarya sebenarnya. Iya. Nah, bayangkan dari banyaknya manusia itu, kenapa harus kita? Iya. Berarti kita sebetulnya harus banyak bersyukur karena Tuhan pilih kita. Ya, wadah Iya. ya, kalau Sebagai wadah lah. Iya. Iya. hanya, nah seperti ada firman Tuhan bilang, kamu menyucikan dari hal-hal itu seperti kayu, jerami, ya, perabot-perabot dalam Iya. rumah itu, kan? Ada Iya. dari yang tempat Iya. ditempatkan yang di tempat mulia, Iya. Tempat- Emas, perak, Iya. emas, dipergunakan untuk hal pekerjaan-pekerjaan yang mulia. ada yang di dapur tempat yang kotor. Iya. Tapi semua itu perabot, Perabot. peralatan dalam rumah tangga. Tapi dikatakan ini supaya kamu dipakai, kamu harus menyucikan diri dari hal itu, apa, dari kayu, Kayu, iya. rumput. Itu memberkati kita sebenarnya. Betul. Nah, kalau dikatakan kenapa hamba Tuhan itu ingat sekali itu firman Tuhan? Sebenarnya tidak. Kalau ditanya saya, Iya. saya paling sulit untuk mengingat. Iya. Tapi bagaimana kita untuk bisa mengingat itu, kita alami. Alami. Itu aja. Iya. Jangan dihafal, dialami. Iya. Nah, kalau kita sudah alami, pasti kita tahu nanti. Seperti Iya. kalau kita seperti kita makanan deh. Iya. Makanan. Kalau dalam kita nih ada makanan khas, kalau kita orang Batak itu naniura namanya. Naniura itu kalau di Sulawesi sashimi. Oh. Sashimi. Kita cerita sama orang begini rasanya begini, tapi kalau kita tidak merasa, Tidak merasakan. kita bohong gitu. Bohong. Atau karena ada catatan atau Iya. kayak iyalah catatan resep deh, Ya resep. terus orang baca lalu bilang begini loh, begini rasanya begini. Beda dengan Langsung kita orang rasakan. kita makan, Baru dapat tahu. dia tidak baca resep, Iya. hanya apa yang dia rasa, Dia rasa. itu lebih. Betul. Masuk akal itu. Iya. Itu apa? Perumpamaan yang paling tepat, paling sederhana. Iya. Kalau kayak gini nih, saya sederhanakan lagi. Karena kita sekolah dulu di STM ya, Iya. di STM, di mesin. Mesin. Kalau cuma Onis juga di STM lah, Iya. tapi elektronik. Kan? Elektronik. Nah, kalau kita di mesin itu ada seperti gear transmisi di mobil itu satu bagian yang harus disusun tuh. Kalau teorinya ada, tapi coba disuruh merakit praktek. kembali, buyar. Buyar. Masa harus pegang catatan dulu? Iya. Beda dengan orang yang di jalan tuh, Iya. bengkel-bengkel jalanan. Mereka sudah berhadapan dengan itu setiap Mereka hari. tutup mata saja bisa begini, pasang sendiri. Betul. Lalu buat teori. Iya. Betul. Beda dengan orang teori buat praktek. Buat praktek. Lebih Betul. bagus orang praktek buat teori. Nah itu seperti itu loh. Betul. Makanya kita bisa, loh kenapa bisa hafal? Sebenarnya saya udah hafal itu. Iya. Firman tuh enggak. Iya. Kembali lagi kalau di dalam pelayanan itu sih, kalau dalam menyampaikan firman, dalam waktu kita melayani awal-awal di Jambi, ya sukacita sih gimana? Sukacita Kita bawa semua kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan. Iya. Setelah kita renungkan sekarang, pikirkan sekarang, begitu besar kemurahan Tuhan ya. Terang-terang so alami kan. Bukan karena kemampuan kita sama sekali, tidak. Iya. Malah kita lah orangnya nggak berarti sama sekali, sangat tidak berarti. Iya. Apalagi hari-hari ini terlalu sering hamba Tuhan, ya saya tidak menghakimi. Iya. Yang satu yang ngatain yang satu, yang Iya. janganlah, dijauhkanlah. Makanya memang betul hamba Tuhan itu, kalau ya sebagai saya yang seorang yang jemaat biasa yang harus lebih hati-hati untuk mengucapkan sesuatu yang sepertinya menghakimi. Iya, terutama terhadap hamba Tuhan. Itu kita harus sekarang lagi belajar untuk kalau boleh jangan sampai sembarangan berkata-kata kepada hamba Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang mereka sudah alami sebelumnya,
atau penyucian yang sudah mereka Iya. lakukan dan pergumulan mereka dengan Tuhan kan kita tidak Iya. tahu. Jadi sebaiknya untuk terlebih khusus saya pribadi lebih memilih untuk kalau boleh jangan banyak berkata-kata tentang sama Tuhan, Iya. apapun itu. Bisa kita renungkan, Iya. tapi jangan sampai karena kalau kita sudah berikan argumen sedikit itu memancing iblis Dengan mempengaruhi orang lain juga kan nantinya. Iblis punya 1001 cara untuk Iya. mempergunakan itu untuk mendorong kita berbuat dosa. Iya. Karena Benar. satu pernyataan kita sampaikan, kita pikir itu benar. Nah, mulai lagi didorong lagi buat pernyataan semakin bergeser dari kebenaran. Nah, kita tidak sadar bahwa itu sudah melenceng. Boleh enggak Kak Endra kita mau bertanya satu hal lagi? Iya. Tapi sebentar minum. Oh, silakan. Kan seperti yang kita lihat, kita ketahui Kak Endra kan di sana di Jambi, kan kita sih sebetulnya selalu menyaksikan sih di media sosial KIB kadang kan kegiatan di sana KIB juga sering posting supaya sebagai kesaksian juga sih buat kita kan. Kak Endra sudah buat pastori kan, bangun gereja dan saya lihat lumayan besar juga kan gereja di sana yang Kak Endra bangun. Ya pertolongan itu bukan Artinya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mampukan Kak Endra untuk buat semua itu dan tetapi di satu sisi kan sekarang Kak Endra dari sana datang ke sini untuk membuka pelayanannya. Bahasanya membuka pelayanan di Morotai nanti. Yang saya mau pertanyakan sini apa yang Kak Endra alami sehingga kalau saya pribadi nih secara manusia saya ini sudah bangun tempat ibadah saya sendiri, tempat sebetulnya kan udah enak kan, udah enak kan, udah tenang, sudah ada tempat ibadah, ngapain mau merintis ke satu tempat lain? Otomatis kan ada sesuatu hal di balik semua itu yang mungkin pengalaman Kak Endra dengan Tuhan ya kan, mungkin apa yang Kak Endra alami yang kalau saya sendiri sih dalam pelayanan selalu saya bawakan diri begini, saya hamba Tuhan, saya berusaha untuk menuruti apa maunya Tuhan, tidak langsung Tuhan berbicara dengan saya, tidak sama sekali, terlalu suci saya nanti. Ya, terlalu suci saya katakan Tuhan berbicara langsung, tidak. Tapi lewat kita hamba Tuhan perlu ada penetapan sebelum kita melakukan sesuatu hal toh. Nah, di dalam itu ada ketetapan hati untuk melakukan bertindak untuk membuka pelayanan baru. Itu saya berapa tahun, 4 tahun kalau tidak salah, saya bergumul untuk itu. 4 tahun ya, bergumul untuk itu. Ini gitu. Jangan karena panas gitu. Jadi 4 berarti tahun. inti selama 4 tahun bergumul untuk panggilan itu. Ya untuk ini benar gitu loh. Jangan. Nah, yang justru herannya itu yang saya mau tuju ini sudah 7 tahun berdoa untuk kita gitu loh. Nah, sewaktu saya meninggalkan Sulawesi, mereka sudah merindukan Kak Endra yang waktu saya berangkat, mereka sempat tuh seperti pesimis, bersungut begitulah. Kenapa Kak Endra enggak ke sini? Kenapa ke sana mungkin seperti itu? Karena dari mereka sendiri tidak ada suara kan gitu. Karena pesimis sudah berarti bukan gini lah. Tapi mereka tetap kuatkan, berharap kita berdoa lagi sama Tuhan. Gitu. Berdoa lagi. Nah, kalau soal dikatakan tadi sudah ada pastori sebenarnya itu masih pastori darurat ya. Masih hanya untuk sementara saja. Kalau bangunan gereja, kembali lagi saya bilang, kita ini hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Apa yang saya Tuhan berikan di tempat pelayanan itu seperti fasilitas-fasilitas. Kecuali punya pribadi saya. Saya bisa menggunakan terserah saya. Tetapi kalau dikatakan itu digunakan untuk pelayanan, itu saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melanjutkan gitu. Jadi, karena ada situ motor, kenapa nggak di bawah dijual, atau ada televisi nama dijual? Ditinggalkan semua. Nah,
Saya enggak mau seperti itu. Nah, itulah hamba Tuhan, begini. saudara. Beda begini ya. Beda begini. Atau udah barang-barangnya Om itu di kami saja yang ambil. Ya ini yang bisa kami berikan, kalau gitu beda. Iya. Beda. Tapi saya berdoa dengan istri, kalau Tuhan izinkan kami berangkat, Tuhan sediakan, Iya. dan apa yang Tuhan berikan ini jangan sampai kami jual gitu. Iya. Ya, kayaknya nggak ada lah kami jual. Nggak ada. Ya, tapi kami ada barang pribadi kami sendiri kami berikan sama sidang jemaat yang kami berikan. Tapi seperti kayak televisi, motor, ada dulu karena di sana sound system kan belum yang kayak modern ya. Untuk sistem hanya satu mic saja. Iya. Ya. Jadi dulu dikasih sama Laendra, supaya dibawa itu ada karaoke dulu LG. Iya. Itu yang kita bawa. Kasih itu korban. Kayaknya saya rasa kalau di korban kayak kurang layak sih, karena apa sih yang seperti itu? Itu selalu karena kita hamba Tuhan loh gitu loh. Iya. Manusia pada umumnya mungkin kadang berpikir kan kayak menghakimi kenapa dorang kan sudah di sana, terus kenapa mau ke sini? Tapi puji Tuhan lewat kesempatan ini oleh kemurahan Tuhan, inilah yang sebenarnya, bahwa Kak Hendra sudah 7 tahun orang di sana berdoa, bergumul, dan Kak Hendra 4 tahun bergumul mengenai panggilan ini. Dan hamba Tuhan, siapa yang boleh menolak keinginan Tuhan kan seperti itu kan? Saya harap juga ndak apa ya? Iya. Jangan sampai apa yang saya ambil yang saya ambil tindakan ini merugikan teman-teman hamba Tuhan, karena setidaknya itu saya harap, saya berpikir itu kepedulian mereka. Ya, kepedulian mereka terhadap saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya ndak berpikir itu satu apa kayak menghakimi, ndak. Saya pikir itu perhatian. Yang bentuk yang mereka tahu, begitulah perhatian mereka gitu. Ada juga teman-teman hamba Tuhan yang langsung ngomong dengan saya, kenapa begitu. Tapi tidak semua yang bisa ngomong sama seperti Kak Hendra sih. Karena itu butuh kalau sebagai saya butuh kerendahan hati sih untuk bisa berkata seperti itu. Iya. Puji Tuhan lah Tuhan. Karena jadi kesaksian juga buat kita sih. Karena begini loh. Kalau sudah bicara hamba Tuhan, teladan yang Tuhan sudah panggil sih ya. Iya. Kayaknya waktu Oma Tuhan panggil, saya punya berpikir apa gini, Tuhan dia tidak ada ambil bagian untuk Oma. Ya kita hanya waktu itu kasih, ya nggak ada arti sih, nggak ada, hanya seperti anak gitu loh, anak yang jauh dari orang tua, lalu orang tua itu Tuhan panggil, anak nggak bisa begitu. Iya. Sampai mama saya kandung, itu Tuhan panggil. Oma masih sempat telepon, kuat ya Hendra, kuat ya, gitu loh. Dan dalam pelayanan kami, mungkin orang bilang orang tua rohani kita sudah kurang peringatan, berfigur, tapi dengan saya, dengan istri selalu ingat. Ya. Itu hal-hal yang mungkin sebagian besar orang nggak tahu. Ternyata orang tua rohani kita sebegitunya perhatian. Iya. Makanya gini. Luar biasa. Ada hamba Tuhan atau sidang jemaat atau siapapun itu berpikir begini. Kalau hamba Tuhan itu mengatakan saya gitu loh. Iya. Jemaatnya hanya segitu. Dari mana dia gitu? Iya. Dari mana dia mencukupi kehidupannya? Iya. Mungkin banyak orang tidak tahu gitu loh. Justru hamba-hamba Tuhan yang perhatikan kami, bukan orang-orang yang masih berkaitan dengan keluarga dengan saya. Iya. Ya, yang punya kelebihan saya pikir ya, secara finansial. Iya, jasmani punya kelebihan, tapi itu hamba-hamba Tuhan. Terkadang kita ada saat
yang Tuhan pakai gitu loh. Ada yang Tuhan pakai dari keluarga yang punya jiwa atau hati Memberilah. melayani lewat berbuat kasih. Ada, saya tidak perlu pungkir, bahkan berulang-ulang mereka kerjakan itu. Iya. Saya tidak perlu sebut namanya di sini. Iya. Ya, karena saya pikir kalau mereka kerjakan itu oleh karena mengasihi Tuhan, walaupun kami sebagai keluarga, Iya. dari Tuhan yang balas. Kalau dari kami sendiri Tidak mampu. pasti tidak akan mampu untuk membalasnya itu. Nah, sehingga teladan-teladan dari orang tua itulah yang kami pakai dalam Iya. melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Iya. Sampai saat ini. Sampai saat. Ya, karena mau di penantian kami pun ini, mau keberangkatan ini, Iya. ya banyak kali memang bahkan diri saya sendiri berpikir kembali lagi pasti akan saya, asal apa saja yang terjadi saya akan selalu mempertanyakan, Iya. kenapa Tuhan begini, Introspeksi diri ya. masih begini Tuhan, kenapa tertahan di sini gitu. Iya. Saya akan mengarahkan kepada diri, puji Tuhan, firman Tuhan selalu datang. Itu saya manfaatkan terus. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan, saya manfaatkan terus supaya masih ada yang belum tepatin dalam diri. Iya. Kenapa? Nah, karena kalau Tuhan sudah buka jalan, siapa sih yang Siapa yang bisa menutup? Itu Iya, selalu kan? kita pegang. Iya. Nah, Tuhan sudah bawa sampai sejauh ini. Iya. Kenapa Tuhan tahan di sini? Iya. Gitu loh. Pasti kami belajar untuk jadi hamba Tuhan. Iya. Ya. Belajar jadi hamba Tuhan itu dengar. Iya, dengar. Itu yang kami pegang kalau dalam melayani, dan itu teladan dari orang tua kita. Dari orang tua rohani ya. Orang oma meninggal, Iya. saya sampai punya dalam hati, bukan mau mohon supaya opa cepat meninggal dia, Iya. tapi saya punya tanamkan dalam hati, kalau opa saya berusaha untuk ambil bagian, ya puji Iya. Tuhan, justru di akhir hidup opa, Iya, opa di saya tidak- pangkuannya. bukan di pangkuan, tapi di depan di saya depan gitu loh. KN Raya. Iya, bicara, masih sempat menyanyi, melayani, sampai Iya. saya melihat proses waktu-waktu yang sampai Tuhan panggil itu. Itu kesempatan yang luar biasa. Iya. Pelayanan. Saya Kemurahan tidak Tuhan dan Iya. bisa mengalami itu ya. Kalau maaf ya, kalau itu menjadi, kalau manusiawi saya bilang itu menjadi satu pengangkatan bagi Iya. saya. Itu pengangkatan bagi Iya. saya. Jadi melayani orang tua rohani di akhir hidup itu satu pengangkat, betul. Bahkan saya pikir Karena nggak semua bisa dapat kesempatan itu, apalagi orang tua rohani kita Iya. adalah seorang yang teladan yang luar biasa itu, oleh kemurahan Tuhannya. itu membuat saya itu terima kasih Tuhan. Bukan menginginkan kematian, enggak. Iya. Oh, dalam prosesnya itu luar biasa sekali kalau dengan, ya itu sebabnya selalu saya kaitkan, dibilang di situ nama gereja itu gembala. Gimana hati gembala? Saya lihat, mungkin Ones sendiri juga tahu bagaimana Iya. tangannya terbuka itu bagi orang. Iya. Seberat apapun dosa dari jemaat itu Iya. tangan kasih itu luar biasa sekali. Iya. Nah, itu jadi ya puji Tuhan, bukan berarti kita sudah perfect dalam meneladani dia, enggak. Tapi kita berusaha gitu. Kita berusaha meneladani, mengambil sebanyak-banyaknya Ya terus terang juga kita juga pribadi sih sebenarnya satu kekuatan yang mungkin kita boleh oleh kemurahan Tuhan bisa bertahan sampai saat ini adalah pesan-pesan di pesan terakhir yang saya terima dari opa dan oma. Iya. Iya, dan itu mereka di balik opa yang sudah kayak sudah lupa-lupa lemah secara fisik, tetapi mereka masih satu hati berkata kepada saya, menasihati saya dengan nasihat yang sama, yang walaupun mereka nggak saling ngomong. Ya itulah suatu kesaksian yang luar biasa yang saya pribadi menguatkan saya sampai hari ini, karena oma bilang apa? Ones, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat manusianya, jalan terus, melayani terus sampai Tuhan datang. Itu oma bilang pas salaman sama opa, itu pas Natal. Salaman oma dulu, baru salaman sama opa.
opa jawabannya sama kayak Ya, oma. ya, betul. Itulah luar biasanya Itu berkat. hamba Tuhan ya. Itu berkat yang apa ya saya bilang khas ya Iya, dari seorang hamba Tuhan yang iya. Dipakai Tuhan. Iya. Nanti itu berbeda dengan pribadi yang lain lagi. Iya, Ya, bayangkan orang tua itu seperti orang tua berbicara kepada anak-anak. Beda nasihat kepada anak yang satu ini, ada yang Iya. sini. Itu menjadi hal yang apa namanya khusus. Sebab bicara nasihat-nasihat khusus itu tuh memang semakin banyak kita terima, semakin itu menguatkan kita di dalam perjalanan kerohanian Iya. kita sebenarnya. Kayak seperti kalau saya bicara dengan opa oma, iya. tapi saya lebih banyak bercerita dengan oma. Oma Ya, iya. karena dengan oma ini kami selalu pakai bahasa Jawa. Oh, Iya. Jadi apa namanya? Kalau mungkin orang tidak banyak tahu ya kalau memang papa juga sering bersaksi seperti itu sih, lebih Iya. sering ngobrolnya sama oma. Iya. Jadi kita oma itu tidak posisikan dirinya seperti orang tua yang Iya. perlu disegan, enggak. Iya. Dia kan kalau bicara pribadi sudah empat mata dengan dia itu Iya. dia masuk seperti teman gitu. Iya, Dia iya masuk. betul. Kalau dalam penggembalaan dia mesti harus Iya, sebagai wibawa, iya, sebagai ibu rohani, kan? ya. Tapi waktu sudah berbicara empat mata, dia kan bawa dirinya untuk Iya. jadi teman nih. Kita Jadi teman teman, nih gitu. iya. Jadi di situ juga saya belajar. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Iya. Pernah saya berpikir begini loh. Ini manusia saya Iya. waktu saya masih melayani di sekolah minggu. Iya. Sampai saya mulai saya melayani sekolah minggu, tidak pernah saya melayani di kelas atas. Kelas atas, iya. Justru anak-anak yang mana saya bilang 4 tahun ke bawah, kelas 1 ke bawah, Iya, iya. ya yang masih kelas 1 ke bawah, jadi 7 tahun ke bawah tuh. Iya. Ya. Waktu itu masih mereka orang root tuh. Iya. Nah, itu yang paling besar saya rasa. Iya. Jadi justru di situ loh, saya punya berpikir begini, loh kenapa nggak ngajar di sana sih? Iya, iya. Apa yang saya tahu pernah, Iya. tapi puji Tuhan itu singkat sekali. Tuhan buat saya nyaman gitu loh. Iya. Tuhan buat saya punya hati yang menaruh kasih sama ini Kecil-kecil ini. kecil ini loh. Sebetulnya kalau mau secara manusia paling ribet sih. Ribet sekali. Iya. Tapi anak-anak lihat, kecil. justru Tuhan ajar orang di situ untuk bagaimana menggembala. Betul. Di situ loh. Bagaimana mau mengasihi, bagaimana ketika kita emosi kita harus Iya. sabar. Malah begini loh. Kita dipersiapkan menghadapi masalah sekaligus, bukan satu. Beda. Kalau anak-anak seperti yang sudah di kelas harap, paling 1-2 orang lah. itu bisa langsung Iya. Coba di kelas Aduh, nggak boleh. iman. Yang satu bilang yang baru. Nah, Iya. Jadi kita dipersiapkan untuk menghadapi pada waktu bersamaan menghadapi banyak masalah. Betul. Itu dipersiapkan kita. Betul. Itu bersyukur sekali. Oh, terima Ternyata kasih. pengalaman lebih luar biasa lagi ketika diberikan kesempatan melayani anak-anak kecil ini. Iya. Justru di situ Tuhan Iya. persiapkan. Jadi terima kasih Tuhan. Waktu dalam pelayanan baru saya bilang terima kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Kita diajar untuk menerima kekurangan. Kekurangan. Kita menerima saat kita anak-anak belum tahu menghargai. Iya. Apa yang kita buat, kita dididik untuk tidak mengharapkan. Itu loh. Kalau yang paling kelas iman ini. Iya. Waduh, dan itu menjadi saat melayani dalam pelayanan itu jadi berkat. Yang tadinya kita menolak untuk di situ karena kita anggap Iya, enteng, nggak berkelasin gitu seperti gitu. Iya. Padahal justru Tuhan membentuk kita di situ untuk yang lebih besar lagi. Iya. Itu kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan tuh setidak perkara yang kecil. Iya. Bukan berarti kita naik kelas di kelas Iya, ini. iya, bukan. Justru Tuhan bawa ini Lebih langsung besar gitu loh. Itu. Jadi itulah Tuhan. terima Proses. kasih sekali kita dalam proses-proses itu, bahkan bicara dengan orang tua rohani Iya. yang selalu, kalau mungkin setiap kali bertemu dengan Oma, setiap kali dalam fellowship biar di luar kota begitu, Iya. seperti KPPM gitu, Iya. yang paling saya ingat dan selalu dia sampaikan adalah
tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Pernah saya punya pikiran begini loh, waktu Oma bilang gitu. Dan saya menangis sendiri loh. Saya menangis. Karena sudah sampai si iblis itu seperti mau ambil kesempatan dalam hal itu. Jadi seperti mau membanggakan diri. Iya. Mau membanggakan diri. Ya Tuhan tolong, lalu Tuhan ubahkan pemikiran seperti itu. Lalu, sedemikiankah perhatian orang tua itu kepada saya? Masih tinggi hati. Masih tinggi hati. Selalu orang tua ingatkan itu. Tetap rendah hati. Punya pikiran. Saya rendah hati bagaimananya, Omang? Kalau dikatakan tetap rendah hati ya. Iya. Kalau kita menyimak pengertian tetap rendah hati, berarti kita dalam keadaan rendah hati nih. Iya. Tetap rendah hati. Nah, itu sempat membuat saya jadi sombong. Sempat ada ketinggian rohani gitu. Iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Itu memberkati sekali. Jadi terlalu banyak nih. Iya. Orang-orang. Iya, puji Tuhan. Ya itu memberkati dalam sangat. Kita semua juga yang tergembala oleh pengembalaan Opa Hari dan Oma Eti waktu itu merasa sangat diberkati, dan kalaupun kita boleh ada sampai saat ini tidak lepas dari doa ya, gembala, iya. Lewat ya pengembalaan juga waktu itu kita sangat mengucap syukur kalau kita boleh alami semua itu dengan pertolongan Tuhan. Sebagai statement terakhir, apa yang boleh Kak Endra sampaikan terlebih khusus untuk kehidupan yang masih muda, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Endra. Kalau ini ya, kalau satu saja yang saya bisa sampaikan sama kehidupan muda. Iya. Saat kita seperti dalam Yohanes pasal 8 itu, orang muda yang dicelikan matanya oleh Tuhan. Ya, pasal 8 ya Yohanes. Itu dikatakan di situ, dia buta sejak lahir. Orang muda itu. Dan Tuhan menolong dia langsung dengan meludah di tanah, dia aduk tuh tanah lalu diusap di matanya. Sampai dia boleh melihat ada satu perbincangan. Apa yang kamu lihat? Pohon. Manusia itu dilihat seperti pohon yang jalan, tapi dibuat dioles lagi. Apa yang kamu lihat? Manusia, sudah jelas. Jadi yang saya maksudkan di situ, kemudiannya saat dia sudah disembuhkan, kemudiannya itu terjadi apa? Pertanggungjawaban. Ya akan diujilah. Iya. Akan diujilah apa yang sudah dialami itu. Makanya banyak imam ahli Taurat, Farisi datang untuk mempertanyakan bagaimana, siapa yang sembuhkan kamu ini dan itu. Iya. Itu pertanyaan itu disampaikan kepada orang muda ini. Orang muda ini hanya jawab yang sebenarnya, bahwa Yesus yang sembuhkan dia. Iya. Begini caranya, begini. Nah, itu adalah pengalaman yang saya katakan, pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus itu membuat kita kokoh, teguh dalam menghadapi, bukan hanya dulu, sekarang itu dipakai. Nah, dengan zaman yang luar biasanya sekarang, dengan fasilitas semuanya ada, apa saja dimudahkan. Nah, kalau kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, itu kenikmatan yang kita cari-cari. Orang tua rohani kita bilang, kalau kita sudah dipuaskan dengan Tuhan, tidak akan cari kepuasan yang lain. Untuk mempunyai pendirian teguh, berarti kita punya pengalaman pribadi lah dengan. Pengalaman pribadi paling jelas adalah mengalami pendamaian. Bukan mukjizat atau bukan yang itu, tapi mukjizat sebenarnya adalah perubahan hidup. Iya, mukjizat terbesar ya. Perubahan hidup. Nah, dalam hal itu yang paling saya tekankan kepada teman-teman kaum muda untuk hadapin masa-masa sekarang ini, alami Tuhan lah secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Tentu kita akan bertanya, nanti orang muda akan tanya, alami Tuhan secara pribadi gimana sih? Gimana? Berdamai gitu loh. Iya. Berdamai, tentu berdamai ada pengakuan. Iya. Nah, ya kalau tidak salah dalam 1 Yohanes ya dikatakan
eh, orang yang mengaku dosa itu mengambil sampai akar. Sampai akar. Iya, memperdamaikan. Nah, ada pengakuan. Nah, tentu pengakuan tidak bisa keluar yang untuk mengalami pendamaian yang sungguh itu tidak pengakuan yang asal-asal. Iya. Tapi kalau orang tua bilang dengan penyesalan. Pengakuan dengan disertai penyesalan gitu Ya. loh. Jadi bukan ngaku-ngaku saja gitu loh. Iya. Kalau cuma ngaku-ngaku saja sama dengan orang mabuk gitu. Iya, benar. Siapa paling jago dulu? Iya. Dia mengaku. Dia mengaku dirinya jago. Iya. Itu mengaku. Cuma tapi bukan mengaku pengakuan yang seperti itu, tapi dia mengakui dirinya bersalah dan juga menyesal untuk tidak melakukan lagi. Jadi itu pengalaman pribadi dulu. Itu membuat kuat. Itu membuat kuat. Bukan nanti Anda lihat mukjizat orang mati bangkit. Ya, kalau itu ngapain Tuhan proses kita lagi? Langsung aja dibinasakan, dibuat lagi manusia baru, manusia diciptakan lagi itu bisa. Tapi Tuhan tidak dia dikatakan dia Allah yang sportif. Tidak pernah apa yang dia buat lalu dia buang. Betul. Dia Allah yang bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Ya puji Tuhan kita masih tetap dalam pengajaran. Masih dalam pengajaran. Ada firman Tuhan katakan gini, aku mengenal yang menjadi milikku. Iya. Itu meterai itu. Aku mengenal. Wow. Aku mengenal. Nah, saat kita Tuhan kenal, ya tentu Tuhan tidak biarin. Tuhan jaga. Ya, Tuhan biarin. Nah, bayangkan kalau kita jadi Kristen, jadi orang yang katanya orang percaya tapi tidak mengalami, tidak mengenal Yesus itu, tidak mengalami, ya sama saja gitu. Sama saja. Jadi itu teman-teman. Jadi kita harus alami Tuhan Yesus itu secara pribadi. Ya, puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau pada kesempatan kita dapat berbagi. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Endra yang sudah berbagi begitu banyak pengalaman rohani. Saya berharap teman-teman juga boleh dikuatkan dengan cerita apa yang kita bicarakan hari ini, boleh menjadi kesaksian, boleh meneguhkan iman kita terus kepada Tuhan dan tetap tekun dalam tabisan pelayanan dan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita boleh alami dalam kehidupan kita muda ini. Tetap semangat, tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau menolong kami Tuhan dalam perbincangan kami. Kami tahu Tuhan, pada saat ini mungkin saja Tuhan, banyak yang tidak memperhatikan apa yang kami bicarakan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memperbincangkan Tuhan, memperkatakan firman, maka Engkau berhadir di sana. Tuhan menolong setiap orang yang mendengar, setiap pribadi yang mendengar. Engkau mengetahui pergumulan yang mereka alami Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Bahkan Engkau mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan-Mu. Umat ketebusan-Mu. Korban-Mu di kayu salib memperdamaikan kami, menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan, dalam prosesnya Engkau tidak lepaskan kami Bapa. Walau berat, itu pasti Tuhan, kami daging adanya. Kami mesti Tuhan Yesus menyadari hal itu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan, terutama kehidupan muda yang saat ini Tuhan berjuang untuk Tuhan, keteguhan imannya tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh Engkau Tuhan proses lewat pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus, dengan kuasa korban-Mu Tuhan. Supaya mereka tidak ganggu, mereka tidak goyah Tuhan. Sebab mereka kenal dan rasakan sendiri bagaimana kasih, pertolongan, bagaimana proses sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Engkau tidak menginginkan kami Tuhan binasa, tetapi Engkau menginginkan kami hidup kudus dalam untuk Tuhan mencapai kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan siapapun yang mendengar lewat perbincangan kami kali ini. Memberkati Ones dengan semua apa yang dikerjakan, biar tujuan perbincangan kami, tujuan lane ini juga Tuhan boleh memberkati siapapun. Dan kami percaya Tuhan, kalau maksud kami benar, maka Engkau juga Tuhan Allah akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.